jelaskan ya. Jadi yang namanya mediasi itu yang hadir adalah prinsipalnya. Pertama itu prinsipal, yang kedua kalau Pak Jokowi tidak hadir maka misteri ijazah tidak akan pernah terpecahkan. Negara sebesar ini penduduknya 300 juta tidak bisa memecahkan ijazah asli seorang presiden, itu sebuah keniscayaan dan itu sebuah kenaifan. Jadi kalau Pak Jokowi bersikeras tidak datang ya kami berpikir memang tidak ada ijazah itu. Ya. Untuk sementara saya belum bisa memastikan, akan tapi setidak-tidaknya beliau selain memberikan kuasa untuk mewakili kepentingan hukum di dalam pokok perkara, saya juga telah menerima surat kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Sehingga saya kasusnya Bambang, Pak, masih kenapa? Saya nggak ngerti Bambang, nggak ada urusannya sama Bambang. Tim ini tidak ada kaitannya dengan Bambang ya. Jadi pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Target mediasi itu mendapatkan ijazah aslinya Bapak Jokowi. Itu dari media mana? Dari karena masyarakat. Pertanyaan Anda beda. Pertanyaan tadi tentang Gus Nur, nggak ada wartawan tanya Gus Nur. Kamu pertanyaannya Gus Nur. Kemarin itu, ya saya harus berhak jawab, berhak juga tidak jawab. Anda dari media mana? Ya, saya dari sipil, Pak. Saya tidak jawab. Mana Anda jelas? Ya, saya jawab yang jelas saja. Dari tadi pertanyaannya Gus Nur, apa urusannya sama Gus Nur? Kita nggak ada urusan sama Gus Nur. Tidak, artinya berkaca. Kalau kamu simpatisan Pak Jokowi, bilang aja simpatisan Pak Jokowi, tak jawab. Artinya berkaca dari kacamata persoalan Bambang apa? Nggak ada urusan. Tidak, artinya apa ini optimis? No. Aku nggak jawab. Saya jawab. Ya, begini ya, saudara kuasa penggugat, karena ini kan mediatornya non hakimnya di luar lingkungan kami. Ya, perlu ada kepastian ya, apakah yang bersangkutan ada di tempat yang tidak di sini ya, di Surakarta, kemudian bisa hadir tidak dalam setiap kegiatan mediasi yang akan dilaksanakan. Tapi berdasarkan bagaimana kalau sudah ditunjuk, itu sudah terdaftar namanya di sini. Kalau pihak menginginkan disampaikan terkait dengan masalah besarnya golongan, karena di luar hakim kan ada konsekuensi, karena kita bisa komunikasikan. Ya, itu tadi ingin majelis sampaikan juga berkaitan dengan honor dan lain sebagainya, itu menjadi kewajiban sudah menggugat dan menggugat nanti. Kalau yang mediator hakim tidak free bayar, free. Cukup ya. Begitu di slot sampai dengan jam 13 sidang di Saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sesuai tadi perkembangan persidangan, dan ini mungkin karena sidang istimewa ya, diskorsnya 2 kali. Saya selaku prinsipal menghendaki bahwa sebagai mediatornya memilih bukan hakim. Dalam hal ini memang guru besar bidang ekonomi Prof. Adi Sulistiono, dan tadi para pihak tergugat 1, tergugat 2, dan 3 dan 4 itu menyetujui. Hanya saya meminta waktu, jadi opsinya 2. 1, saya diberi waktu 1 jam untuk berkomunikasi dengan Prof. Adi, apakah bersedia menjadi mediator, itu yang pertama. Yang kedua, karena ini mediatornya adalah bukan hakim, otomatis memerlukan biaya, dan biaya disepakati dipikul berdua antara penggugat dan para tergugat. Jadi, terus opsi yang pertama itu, kalau ternyata 1 jam Prof. Adi dihubungi tidak bisa, atau bisa tapi tidak bersedia, maka kami menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk hakim mediator. Kenapa?
Alasannya kenapa? Karena Perma nomor 1 2016 itu seperti yang saya bilang biar teman-teman nggak salah, seolah-olah kan saya ngajak damai. Memang wajib itu, mandatori. Dan nanti akan ditekan berita acara bahwa para pihak sepakat melakukan mediasi dalam kurun waktu 30 hari. Jadi ini bukan keinginannya penggugat damai takut dicabut, enggak. Tetapi inilah pendidikan politik lewat pengadilan, ya, menjelaskan bahwa hak warga negara sama. Tadi dari kuasa hukum kami mengatakan pengadilan ini tempat terhormat untuk membuktikan seseorang itu menghormati hukum. Dan kami sepakat, andai kata Pak Jokowi ada sidangnya sampai pukul 24 pun kami semua bersedia. Ya. Oke, Mas, kenapa memilih hakim mediatornya non hakim, ya, tidak memilih dari hakim sendiri? Ya, pertama ini teman-teman harus ketahui kita menghendaki ya mereka yang jauh dari persoalan-persoalan rutinitas begitu. Karena selama ini ketika mediasi itu sepertinya bukan dalam rangka mengerucutkan terjadinya pertemuan kehendak para pihak, cenderung mediasi itu deadlock. Nah, kalau mediasinya seorang guru besar ya, yang notabene itu juga guru saya dan gurunya Pak Irfan, tentu memiliki nuansa yang berbeda. Itu pertimbangan pertama. Pertimbangan yang kedua, kami juga ingin mengatakan supaya bukan dalam rangka independensi, karena saya yakin hakim akan independen. Tetapi saya meyakini reputasinya beliau itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan perkara yang seperti ini begitu. Ya. Mediasi kapan? Nanti kalau beliau sudah bersedia, tinggal kita atur waktu, bisa besok. Kalau besok tidak mungkin ya minggu depan begitu ya, selama kurun waktu 30 hari. Nanti diserahkan kepada mediator. Mediator akan mempertemukan kedua belah pihak, akan diatur waktunya. Iya. Pak Taufik, dalam mediasi ini sendiri, apakah nanti akan meminta menghadirkan langsung kepada yang tergugat 1, 2 maupun 3, atau cukup menggunakan kuasa hukumnya? Oh, kami seperti tadi bilang yang tadi kita sampaikan bahwa yang namanya mediasi sesuai tadi yang disampaikan dalam persidangan, yaitu merujuk pada Perma nomor 1 2016 pasal 17 itu kan mediasi itu dilakukan. Itu ya seharusnya prinsipal itu dihadirkan. Yang seperti yang kita ketahui kan Pak Jokowi kan juga baru ke Vatikan. Dari itu kan dari awal kami sampaikan bahwa dalam mediasi itu prinsipal harus hadir. Dan Pak Taufik tadi juga sudah kita konsultasi, apakah Pak Taufik nanti kalau seandainya malam begitu gimana Pak? Siap 24 jam. Karena kita tahu bahwa Pak Jokowi kan juga mungkin sibuk dan lain sebagainya, tapi kita mengharapkan tetap Pak Jokowi hadir dan membawa ijazah asli. Yes. Siap, makasih Pak. Pembuktian yang paling terhormat di depan pengadilan itu pembuktian yang paling terhormat. Baca kasusnya Bambang, Pak masih kenapa? Masa nggak ngerti Bambang, nggak ada urusannya sama Bambang. Tim ini tidak ada kaitannya dengan Bambang. Ya? Jadi pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Dan juga tidak ada kaitan. Jadi untuk masalah ijazah, sidang hari ini sebatas pemeriksaan mengenai kelengkapan dokumen bagi kuasa hukum para pihak. Nah, kebetulan di dalam sesi yang pertama untuk sidang perkara nomor 99 tentang 19 ya, 99 ya, tentang ijazah palsu tersebut, pihak SMA 6 sebagai tergugat 3 ternyata kuasa tersebut belum didaftarkan. Oleh sebab itu diberi kesempatan terlebih dahulu untuk diregister yang pada akhirnya diskorsing beberapa menit. Namun setelah selesai terregistrasi, akhirnya sidang dibuka kembali. Majelis Hakim akhirnya memberi kesempatan kepada para pihak untuk menentukan, untuk memilih siapa mediator ya yang akan diminta untuk memediasi dalam perkara ini pada tahap mediasi. Nah, oleh karena pihak kuasa hukum penggugat telah menentukan pilihan Prof. Adi Sulistiono ya, SHMH, maka pihak kuasa hukum tergugat pada prinsipnya tidak keberatan. Namun demikian,
yang ingin kami sampaikan kepada pihak kuasa hukum tergugat, mengingat Prof. Adi sepanjang yang saya tahu memiliki kesibukan luar biasa sebagai akademisi. Seringkali beliau ini menguji disertasi di beberapa perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu saya minta supaya dipastikan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai di satu sisi kita sudah sepakat menentukan pilihan Prof. Adi sebagai mediator untuk mediasi, tetapi di kemudian ternyata keterbatasan waktu yang pada akhirnya tersendat-sendat. Dan itu yang kami sampaikan, dan nanti apabila selama skorsing ini berlangsung oleh kuasa hukum penggugat telah terhubung dengan Prof. Adi, kiranya Prof. Adi bersedia dengan konsekuensi waktu yang telah dijadwalkan juga bisa memenuhi, nggak ada masalah. Sehingga harapan kita di dalam proses penyelesaian perkara tersebut tidak mengalami hambatan. Apakah Pak sendiri terkait dengan mediator yang diusulkan tadi gimana? Kuasa hukum tergugat pada prinsipnya sependapat, bahkan kami minta dipastikan juga selain masalah waktu mengenai besarnya honor. Ya, karena mediator di luar hakim akan tapi tercatat sebagai mediator di pengadilan, pada prinsipnya ada honor yang harus dibebankan kepada para pihak. Kuasa hukum tergugat satu pada prinsipnya tidak ada masalah. Demikian pula kuasa hukum tergugat yang lain bicara honornya, bicara masalah kepastian tentang waktu aja, jangan sampai karena kesibukannya akhirnya nanti justru akan menghambat proses. Pak, apakah dimungkinkan Pak Jokowi nanti bisa hadir langsung dalam proses mediasi? Untuk sementara saya belum bisa memastikan, akan tapi setidak-tidaknya beliau selain memberikan kuasa untuk mewakili kepentingan hukum di dalam pokok perkara, saya juga telah menerima surat kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Sehingga saya belum bisa memastikan apakah akhirnya bisa hadir atau tidak. Akan tapi tidak-tidaknya untuk mengantisipasi, ya seandainya tidak bisa hadir, saya berhak untuk mewakili kepentingan beliau karena sudah adanya kuasa yang sah. Secara prinsip bisa ya Pak ya untuk mediasi? Oh bisa dengan tentu saja disertai dengan adanya alasan-alasan yang bisa diterima, intinya lebih kurang seperti itu. Ya, makasih ya. Terima kasih. Makasih. Ya, skor dicabut, sidang dilanjutkan. Ya, lengkap ya. Penggugat dengan tergugat ada semua. Silakan majelis mendengar dulu penjelasan dari saudara penggugat berkaitan dengan mediator. Silakan. Terima kasih majelis. Tadi kami sudah menghubungi Profesor Adi Sulistiono dan beliau menjawab untuk bersedia menjadi mediator. Yang mulia. Bersedia? Bersedia. Ya, silakan dari saudara tergugat. Sepakat untuk memilih itu ya. Ya, selanjutnya tergugat 2, 3, 4 sama ya. Begitu, ada yang lain? Tadi disampaikan oleh kuasa hukum dari tergugat 1 terkait dengan honorarium kepada mediator dari luar pengadilan. Apakah sudah ditanyakan kepada Prof. Adi? Terima kasih. Ya, artinya begini ya, karena sudah sepakat, nanti pembiayaan itu ada di pihak masing-masing, ya, antara penggugat dengan tergugat, ya, gitu ya. Karena yang sudah majelis sampaikan di awal, kalau pemilihannya dari non hakim, itu berarti biaya semua ditanggung apabila ada biayanya, itu ditanggung oleh para pihak. Itu ya, sepakatan itu dulu. Oke, jadi sepakat para pihak untuk memilih mediator Profesor Adi. Ya. Oke ya, begitu Pak. Ya. Sebelum majelis lupa, ada tadi pertanyaan
pertanyaan tentang kehadiran pihak, Pak ya. Itu disampaikan oleh saudara kuasa penggugat. Ya, tanggapan majelis, karena itu sudah menjadi tahapannya di tahap mediasi, Pak. Nanti mediatorlah yang akan menyampaikan, ya. Setelah mediasi, tahap mediasi selesai, baru majelis akan menerima laporan, Pak. Ya, baik itu berhasil atau tidak, kemudian apakah para pihak itu hadir atau tidak, dengan konsekuensi seperti ada dalam Perma 1 2016. Begitu ya, Pak ya? Terjawab ya. Ya, baik saudara kuasa penggugat dan kuasa para tergugat, berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh saudara kuasa penggugat dan saudara kuasa tergugat menyangkut pemilihan mediator ya. Untuk itu hari ini Majelis Hakim akan membacakan penetapan ya, berkaitan dengan pemilihan mediator yang saudara tunjuk. Atas dasar penetapan inilah nanti mediator akan melakukan tugas dan fungsinya sebagai mediator dalam perkara para pihak ya, dengan ketentuan waktu yang sudah ditentukan, yaitu di 30 hari plus 30 hari bila waktu diperlukan kembali ya. Penetapan nomor 99 PD3 2025 PNSKT demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah membaca surat gugatan penggugat dalam perkara antara para pihak, telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Surakarta, menimbang bahwa hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat atau kuasanya dan para tergugat atau kuasanya hadir di persidangan, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 AIR Perma nomor 1 tahun 2016 dalam hal para pihak pada sidang yang telah ditentukan, hakim pemeriksa perkara diwajibkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi. Maka dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut, Majelis Hakim menerangkan bahwa para pihak dapat memilih mediator yang terdaftar dalam daftar mediator di Pengadilan Negeri Surakarta. Menimbang bahwa para pihak sepakat untuk menunjuk hakim mediator sebagaimana yang akan menimbang bahwa para pihak sepakat untuk menunjuk mediator yang terdaftar dalam daftar mediator Pengadilan Negeri Surakarta. Menimbang bahwa oleh karena itu perlu dibuat penetapan perintah kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator sebagaimana tertuang dalam penetapan ini. Memperhatikan seluruh ketentuan yang berlaku serta Perma 1 tahun 2016 menetapkan, 1. Memerintahkan para pihak dalam perkara nomor 99 PD3 2025 PNSKT untuk menempuh mediasi. 2. Menunjuk Saudara Profesor Dr. Adi Sulistiono SHMH, mediator bersertifikat yang beralamat di Panitiran Pengadilan Negeri Surakarta sebagai mediator dalam perkara perdata nomor 99 PD3 2025. 3. Menetapkan proses mediasi yang paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penetapan ini. 4. Memerintahkan kepada mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim. Demikian ditetapkan pada hari ini, hari Kamis tanggal 24 April 2025 oleh kami Putu Gede Haryadi SHMH sebagai Hakim Ketua, Sutikna SHMH dan Wahyuni Prasetyaningsih masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh para hakim anggota serta panitera pengganti serta para pihak penggugat maupun tergugat. Ya, begitu ya saudara para pihak. Penetapan majelis menunjuk mediator. Ya.
sebagaimana penetapan tadi, maka setelah ini majelis sepenuhnya menyerahkan ya proses mediasi ini kepada mediator sebagaimana yang ditunjuk tersebut. Ya, sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan kembali dari penggugat? Cukup? Tergugat 1, tergugat 2, 3, 4. Ya. Ya, satu lagi catatan majelis hakim, persidangan kembali setelah ada laporan dari mediasi ya, berkaitan dengan berhasil atau tidaknya, tetap harus dilaporkan. Ya. Ini selanjutnya majelis hakim sesuai penetapan mediator tadi menyerahkan sepenuhnya untuk penyelesaian mediasi ini kepada mediator yang telah ditunjuk. Dengan demikian, sidang hari ini ditutup. Sebagai mediator, dan ternyata disetujui para pihak dalam hal ini adalah tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 dan dikabulkan oleh majelis hakim. Adapun waktunya itu berlangsung di ruang mediasi Pengadilan Negeri Surakarta. Harinya adalah, silakan nanti dicatat jadwalnya yang mau live, harinya adalah hari Rabu pukul 10 ya. Lalu substansi apa tentang materi yang akan kami sampaikan di dalam mediasi, ini lebih profesional dijelaskan oleh pengacara kami. Terima kasih. Jadi sebelumnya kami juga menyampaikan kepada masyarakat umum bahwa mediasi ini memang sudah ditetapkan dalam undang-undang dan sifatnya wajib. Jadi tidak ada hubungannya permintaan dari kami para penggugat atau prinsipal dari Bapak Dr. Muhammad Taufik untuk minta damai, itu tidak ada. Jadi mediasi ini adalah memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kami seperti yang tadi rekan-rekan dengarkan di dalam, bahwa kami meminta untuk dalam mediasi ini para prinsipal untuk hadir. Jadi seperti yang kita ketahui kan Pak Jokowi kan sedang ke Vatikan bersama menteri-menterinya Pak Prabowo ya. Jadi kan Pak Jokowi ini seorang mantan presiden yang baru berkunjung ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus bersama menteri-menteri Pak Prabowo. Saya harapkan untuk hadir gitu. Kami mengharap untuk hadir dan bisa ketemu dengan prinsipal kami untuk dilakukan mediasi. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak bisa hadir Pak Jokowi seperti apa Pak nanti? Harapan kami adalah tetap beliau hadir, karena beliau sekarang seperti yang dijelaskan kemarin bahwa beliau kan juga seorang mantan presiden dan beberapa kemarin kan juga disebut sebagai guru bangsa. Maka dari itu kami mengharapkan untuk memberikan contoh kepada masyarakat bahwa dalam negara hukum ini semua orang adalah sama. Dari siapapun seharusnya adalah menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Kira-kira begitu. Tapi tadi sudah. Tapi tadi ini Pak Pak Jokowi sudah menyerahkan kuasanya untuk mewakili di proses mediasi seperti apa? Ya. Jadi yang namanya mediasi itu yang hadir adalah prinsipal. Pertama itu prinsipal, yang kedua, kalau Pak Jokowi tidak hadir maka misteri ijazah tidak akan pernah terpecahkan. Negara sebesar ini penduduknya 300 juta tidak bisa memecahkan ijazah asli seorang presiden, itu sebuah keniscayaan dan itu sebuah kenaifan. Jadi kalau Pak Jokowi bersikeras tidak datang, ya kami berpikir memang tidak ada ijazah itu. Ya. Dan masyarakat pun juga seperti itu. Iya, ini saya banyak menerima, alhamdulillah ya, dari, saya tidak akan sebut, tapi ada dari Dewan Gereja, dari pendeta, dari ormas, bahkan dari mantan hakim agung, ya, mantan petinggi polisi itu mengatakan ini pengadilan itu adalah tempat yang paling ilmiah di sebuah negara demokrasi bagi siapa yang ingin membuktikan keadilan, membuktikan kebenaran. Nah, kalau sudah ada tadi reserve atau cadangan bahwa beliau tidak akan hadir karena menyerahkan kepada kuasa hukumnya, menurut saya itu pemahaman yang keliru. Ini bukan laka lantas,
kalau laka lantas atau ini pabrik yang pilot boleh diwakili kuasanya karena substansinya adalah uang. Tapi di sini adalah substansinya adalah tentang kebenaran. Dan ini akan menjadi catatan sejarah. Masa bangsa yang punya Mahkamah Konstitusi, bangsa yang punya ribuan dokter, bangsa yang punya ribuan profesor tidak mampu menyelesaikan ijazah ya. Jadi kami mewakili banyak kepentingan ini di kami ini ada mantan hakim, mantan petinggi polisi ya. Kemudian tokoh-tokoh agama, bahkan ada beberapa dari pendeta gitu ya, itu mengatakan kepada saya ini sebuah persoalan yang harus diselesaikan dan pengadilan adalah tempat yang paling terhormat di mana seseorang itu menentukan haknya ya. Tadi diharapkan di proses mediasi Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya gimana Pak? Itu kenapa punya keinginan itu? Ya memang itu kan tuntutan kami. Jadi substansi masalahnya di kan dalam petitum atau petisi atau tuntutan kita itu memang kita menghendaki satu, Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Kemudian yang kedua, Komisi Pemilihan Umum membukakan kepada kami berkas-berkas sebagaimana Undang-Undang Informasi Publik. Dan SMA 6 juga menjelaskan apakah benar Pak Jokowi pernah sekolah, artinya sekolah itu bisa saja sampai kelas 1, bisa saja kelas 2, bisa saja lulus begitu. Begitu juga Universitas Gadjah Mada, karena selama ini pernyataannya selalu berubah ya. Ada Profesor Markus mengatakan itu hilang, sementara Wakil Rektor 2 yang sempat keselip lidah mengatakan Fakultas Kedokteran ada, bahwa Tridharma Perguruan Tinggi Pengabdian Penelitian ijazahnya itu ada. Sementara Pak Jokowi sendiri mengatakan saya tidak akan menunjukkan, tidak ada kewajiban saya menunjukkan ijazah itu kepada orang per orang ya. Tapi beliau lupa, beliau itu mantan tokoh publik dan sekarang masih mewarisi tokoh publik. Buktinya dibangunkan rumah dinas seluas 9.000 meter. Iya ya. Pak, jika mediasi ini gagal, langkah hukum apa? Ya langkah hukumnya tentu persidangan berlanjut pembuktian ya. Pembuktian. Ya jadi kami ini ibarat main bola mau 5-4-1 siap ya toh, atau 9-1 yang 9 di belakang di gawang, pemain depannya cuma 1, kami siap. Kalau dari dalil yang diajukan yes. Apa aja Pak bukti-bukti untuk membuktikan soal ijazah itu Pak? Sampai hari ini belum. Ya. Setelah mediasi itu. Nanti setelah mediasi baru kita akan bacakan gugatannya dan nanti kami akan sampaikan ke publik. Kira-kira. Artinya target mediasi itu mendapatkan ijazah aslinya Bapak Jokowi. Itu dari media mana? Dan dari karena masyarakat. Pertanyaan Anda beda. Pertanyaan tadi tentang Gus Nur, nggak ada wartawan tanya Gus Nur. Kamu pertanyaannya Gus Nur. Kemarin itu, ya saya harus berhak jawab, berhak juga tidak jawab. Anda dari media mana? Ya saya dari sipil Pak. Saya tidak jawab. Mana tidak jelas. Ya, saya jawab yang jelas saja. Dari tadi pertanyaannya Gus Nur, apa urusannya sama Gus Nur? Kita nggak ada urusan sama Gus Nur. Tidak, artinya kalau kamu simpatisan Pak Jokowi, bilang aja simpatisan Pak Jokowi, tak jawab. Artinya berkaca dari kacamata persoalan Banten apa? Nggak ada urusan. Artinya apa ini optimis? No. Aku nggak jawab. Saya jawab yang ini aja. Silahkan sampaikan. Yang terkait dengan persidangan tentu. Iya. Itu dari mana sih Pak? Dalam alhamdulillah Prof Adi itu dosen saya, dosennya Pak Irfan dan dosennya Mas Adi. Tadi kan dokternya 3, saya, Pak Irfan dan Mas Adi itu kan dokter UNS. Kebetulan salah satu pengujinya adalah Prof Adi. Karena ketika kami kuliah beliau adalah ketua program doktor ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Kesepakatan hakim mediator tadi datang dari pihak penggugat atau dari inisiatif dari penggugat dan langsung disetujui oleh tergugat 1, 2, 3. Tapi ini ada konsekuensinya kawan-kawan. Apa? Karena mediator luar kan ada biayanya. Nah, biayanya itu nanti pro rata, dipukul bareng-bareng penggugat, tergugat 1, 2, 3 dan 4. Terus proses sidang mediatornya akan dilakukan di hari Rabu di sini. Pekan depan ya? Iya, pekan depan. Dan silakan teman-teman datang, nanti saya kabari ya. Lebih istimewa kalau Pak Jokowi hadir. Selesai sudah ya. Maksudnya kita lakukan pembuktian. Oke, udah lagi.